Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, perkenalkan saya Lalu Rodi Sanjaya dari Nursing Skill Laboratory Universitas Medika Suherman. Di video kali ini kita akan membahas tentang tindakan-tindakan keperawatan yang tentunya sesuai dengan standar operasional prosedur berdasarkan referensi terbaru dan terpercaya. Ingin tahu bagaimana kelanjutannya? Yuk ikuti video berikut ini. Sebelum melakukan tindakan keperawatan, ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh seorang perawat. Tahapan tersebut terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama adalah tahap preinteraksi, di mana tahap ini dilakukan sebagai tahap persiapan oleh seorang perawat sebelum melakukan tindakan atau tahap berikutnya. Tahap preinteraksi ini terdiri dari 5 poin. Poin yang pertama adalah membaca catatan medis atau catatan keperawatan pasien yang meliputi identitas pasien, diagnosa medis, diagnosa keperawatan, hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, advice atau arahan dari dokter, dan lain sebagainya. Poin yang kedua adalah mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan. Poin yang kedua ini adalah hal yang sangat penting dan harus dilakukan dengan benar. Karena jika tidak dilakukan dengan benar, maka tindakan keperawatan yang akan dilakukan tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah melakukan persiapan diri. Termasuk di dalamnya adalah mengukur kemampuan diri dan mengeksplorasi perasaan. Di mana hal ini bermanfaat untuk meningkatkan percaya diri, meningkatkan motivasi, dan meningkatkan kemampuan keterampilan keperawatan yang teman-teman miliki, sehingga saat bertemu dan melakukan tindakan keperawatan kepada pasien dan keluarga, sahabat NSL tidak akan canggung dan kaku lagi. Poin yang keempat adalah berdoa. Doa merupakan salah satu kewajiban orang yang memiliki keyakinan dan agama. Dengan berdoa, sesuatu yang akan dikerjakan insya Allah akan terasa lebih mudah. Dan poin yang terakhir adalah yang kelima, yaitu mencuci tangan menggunakan prinsip 6 benar. Hal ini berfungsi untuk memutus rantai penularan penyakit dari pasien ke perawat atau sebaliknya, dan dari perawat ke perawat lain atau ke profesi lainnya. Sahabat NSL UMS dimanapun teman-teman berada, untuk melakukan tindakan pemasangan infus, ada beberapa peralatan dan bahan yang harus teman-teman persiapkan. Antara lain seperti ada selang infus ya, selang infus ini terdiri dari berbagai macam ya, ada untuk transfusi set, kemudian ada 20 drops ini untuk yang makro, dan kemudian ada yang 60 tetes, ada yang 60 disebut dengan mikro. Kemudian selain itu ada juga cairan infus. Cairan infus itu juga bermacam-macam ya, tergantung dari isinya. Misalkan di sini contohnya adalah infus ring S ya. Di sini ada isinya NaCl, KCl dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga salin 3 atau sodium chloride ya. Di sini ada 3%. Kemudian ini yang paling sering digunakan yaitu ringer laktat. Selanjutnya ada juga cairan glukos 5%, dan yang paling sering digunakan juga adalah natrium klorida 0,9%. Nah, penggunaan cairan infus ini masing-masing harus dengan kondisi pasien ya, tentang apa yang kurang atau sesuai dengan instruksi dokternya. Kemudian di sini ada perlak ya. Perlak harus dilapisi dengan kain di dalamnya, sehingga kalau ada cairan bisa langsung terserap. Kalau hanya perlak saja nanti bisa
mengalir kemana-mana sehingga dapat membuat laken atau tempat tidur pasien basah. Selanjutnya adalah handscoon ya. Di sini prinsipnya adalah bersih. Jadi kita menyiapkan handscoon bersih. Selanjutnya di sini yang paling penting adalah IV kateter. IV kateter ini terdiri dari berbagai macam ukuran, mulai dari ukuran yang paling kecil hingga yang besar, ukuran 26 sampai dengan 16 ya, tergantung tingkat usia dan juga disesuaikan dengan besar vena pasien ya. Nah, selanjutnya di sini ada instrumen bengkok atau piala ginjal atau juga sering disebut dengan Nierbecken. Ada gunting perban, ada tourniquet, ada plester, ada Hevafix, dan di sini ada bak instrumen sedang di mana di dalamnya terdiri dari alkohol swab, obat antibiotik, salep, dan kasa. Lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap orientasi. Pada tahap ini ada 8 poin yang harus dilakukan oleh seorang perawat. Poin yang pertama adalah memulai kegiatan orientasi dengan baik dengan cara mengetuk pintu kamar pasien, datang dengan senyum, mengucapkan salam dengan penuh kelembutan dan ramah. Poin yang kedua adalah memperkenalkan diri, yaitu dengan cara memperkenalkan nama dan jam dinas perawat pada waktu itu. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah melakukan verifikasi identitas pasien yang meliputi nama, nomor rekam medis, alamat, dan tanggal lahir. Ya, tentunya disesuaikan dengan rekam medis pasien yang ada di ruang perawat. Poin yang keempat adalah menanyakan dan memanggil pasien dengan nama kesukaannya. Selanjutnya, poin yang kelima adalah menjelaskan maksud dan tujuan perawat kepada pasien yang meliputi tindakan yang akan dilakukan, tujuan, manfaat, prosedur tindakan, kontrak waktu, dan memastikan bahwa tindakan yang akan dilakukan benar-benar aman untuk pasien dan perawat. Poin yang keenam adalah mempersilahkan kepada pasien untuk bertanya sebelum tindakan dilakukan. Poin yang ketujuh adalah menanyakan persetujuan pasien terhadap tindakan yang sudah direncanakan. Dan poin yang terakhir, poin yang ke-8 adalah mencuci tangan menggunakan hand rub karena telah kontak dengan lingkungan pasien. Hal ini sesuai dengan 5 moment hand hygiene yang dianjurkan oleh WHO.
Assalamualaikum. Boleh saya masuk, Pak? Assalamualaikum, selamat pagi, Bapak. Bagaimana kondisi Bapak hari ini? Masih lemes ya, Pak? Ya, baik. Bapak, mohon izin, Bapak dengan siapa ya? Nama Bapak siapa ya? Bapak Ram. Pak Ram ya. Bapak bisa nggak menyebutkan alamatnya di mana, Pak? Saya tinggal di Cibitung. Di Cibitung. Kemudian tanggal lahirnya ingat nggak, Pak? Tanggal lahirnya 13/1/98. Baik, betul ya, Pak ya. Baik, ini benar dengan Pak Ram dari Cibitung ya. Sesuai dengan catatan medis yang ada di ruang perawat, Pak ya. Nah, baik Bapak. Bapak lebih suka dipanggil dengan nama siapa, Bapak? Pak Ram aja. Pak Ram aja. Baik, Pak Ram. Nah, Pak Ram, perkenalkan, nama saya adalah perawat Lalu Rodi Sanjaya. Bapak boleh memanggil saya Pak Lalu atau Pak Rodi. Nah, hari ini saya bertugas di bangsal ini memberikan perawatan kepada Bapak dan pasien yang ada di bangsal ini mulai dari jam 7 hingga jam 2 siang nanti ya. Kemudian maksud kedatangan saya kali ini adalah untuk meminta izin melakukan tindakan pemasangan infus karena sesuai dengan catatan dokter ya, Bapak mengalami dehidrasi dan butuh asupan cairan melalui intravena atau di pembuluh darah venanya ini dimasukin cairan, Pak. Nah, hal ini juga membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Nah, ada yang ingin Bapak tanyakan sebelum saya lakukan tindakan? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada ya, Pak ya. Nah, baik Pak, sebelum saya melakukan tindakan ini, kira-kira Bapak setuju tidak, Pak? Setuju aja sih, Pak. Baik, kalau setuju, saya ingatkan kembali ya Pak ya, untuk tindakan yang akan saya lakukan ini insya Allah aman karena menggunakan peralatan-peralatan yang aman sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit. Nah, jadi Bapak tenang saja ya Pak ya. Kalau seandainya tidak ada yang ingin ditanyakan, saya mohon izin untuk mengambil peralatan terlebih dahulu ya Pak ya. Baik, terima kasih sebentar ya Pak ya. Lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu tahap kerja. Pada tahap ini, seorang perawat harus melakukan tindakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan, mulai dari mendekatkan peralatan ke pasien sampai dengan mencuci tangan setelah melakukan tindakan. Misi Bapak. Baik, teman-teman NSL, sebelum kita melakukan tindakan, kita mencuci tangan terlebih dahulu ya dengan menggunakan prinsip 6 benar sesuai dengan WHO. Selanjutnya adalah kita pasang perlak. Baik Bapak, mohon izin saya akan melakukan pemasangan perlak dulu ya Pak ya. Boleh diangkat tangannya Pak. Baik, seperti ini ya Pak. Kemudian kita dekatkan bengkok. Selanjutnya kita persiapkan plester terlebih dahulu ya sebelum menggunakan handscone. Cukup 2 atau 3 saja. Nah, setelah itu kita persiapkan untuk pemasangan infus. Kita buang, kemudian ini tutupnya kita buang. Setelah itu ini kita tancapkan di sini ya. Nah, supaya cairannya tidak keluar, nanti ini kita klem terlebih dahulu, baru kita pasang, cantolkan di atas.
Nah, teman-teman semua jangan lupa ketika mengalirkan ini diisi ya, diisi dulu, jangan sampai penuh, kemudian alirkan di lost clamp ya, sampai tidak ada udara di selang infusnya. Nah, baik, ini sudah terisi. Kita periksa kembali apakah ada udaranya atau tidak. Baik, kalau seandainya sudah tidak ada udara, kemudian ini kita biarkan di sini. Setelah itu kita persiapkan untuk pemasangan torniket. Tapi sebelum itu kita pakai handscoon terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita pasang torniket ya 3 sampai 4 cm di atas pergelangan tangan. Mohon maaf ya Pak ya, saya pasang torniketnya terlebih dahulu. Kemudian kita kencangkan. Selanjutnya kita cari mana vena yang paling besar. Utamakan mana vena yang terlihat jelas oleh mata kita. Itu ya. Ada vena banyak di sini, ada vena karval, ada basilik, ada sefalik gitu. Pokoknya kita cari mana pembuluh darah vena yang itu terlihat besar dan kita yakin ketika melakukan penusukan. Baik, bisa bantu menggenggam Pak. Nah, kita cari. Baik, ketemu ya. Kita akan melakukan assessing di sebelah sini. Baik, selanjutnya sebelum melakukan insersi pada pembuluh darah vena, kita harus melakukan desinfeksi dulu ya pada area. Misalkan teman-teman bisa menggunakan alkohol swab lebih dari 1 atau 2 gitu ya. Kalau ini kotor, jadi ini dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu sampai terlihat benar-benar pembuluh darah mana yang harus kita insersi atau kita tusuk jarum gitu, infus. Nah, kemudian jika memang di sini sudah bersih, tidak terlalu kotor, kita bisa menggunakan teknik sirkuler ya, seperti ini dari dalam keluar, atau bisa menggunakan teknik 1 kali swab. Seperti itu ya. Kemudian ini kita letakkan di bengkok. Selanjutnya kita persiapkan IV kateternya. Ini menggunakan IV kateter yang nomor 18 karena biasanya digunakan untuk pasien dewasa. Baik. Nah, saat kita melakukan insersi pembuluh darah vena, teman-teman kita fiksasi menggunakan jempol jari kiri kita ya di bawah vena yang akan kita insersi. Hal ini dilakukan untuk memfiksasi pembuluh darah vena supaya dia tidak tidak berpindah-pindah gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita siapkan IV kateter ini, jarum menghadap ke atas. Lantas kita anjurkan pasien untuk tarik nafas sekitar 1 sampai 1,5 cm di atas fiksasi jempol kiri kita ini. Kita suntik ya, kita masukkan jarumnya ya. Baik, tarik nafas Bapak. Saya akan masukkan jarumnya Pak. Baik, bagus sekali Pak. Nah, misalkan setelah kita masukkan IV kateternya, di sini teman-teman melihat ada indikator darah masuk ke situ, itu menandakan bahwa IV kateter ini sudah masuk ke dalam pembuluh darah. Maka dari itu harus kita pertahankan supaya jangan masuk ke dalam. Caranya seperti ini. Jadi ini kan isinya jarum ya. Jadi kita tarik perlahan. Ini keluarkan jarumnya sedikit, kemudian kita masukkan lagi. Keluarkan jarumnya sedikit, kita masukkan. Sementara ini juga kita buka ya. Nah, supaya tidak terbendung. Nah, ini keluarkan, ini masukkan. Ini keluarkan, ini masukkan sampai full. Kemudian jari jempol kiri yang kita gunakan untuk fiksasi kita pindahkan ke atas seperti ini. Kemudian jarumnya kita buang. Setelah itu langsung kita sambungkan dengan infusnya.
Nah, jangan sekali-kali mendorong ya teman-teman ya. Yang ini jangan didorong ke situ karena bisa-bisa nanti ini keluar. Jadi caranya adalah ini kita pegang, kemudian ini kita dorong. Nah, ya kita kencangkan. Baik, setelah ini kita fiksasi menggunakan plester yang sudah kita siapkan. Nah, fiksasinya di area wingsnya ini ya, kalau masangnya pakai wing ya, pakai menggunakan IP catheter yang wing. Nah, oke, jangan di daerah ini ya, masuknya ke kulit ya. Nah, baru setelah itu kita lakukan penutupan dengan menggunakan kasa yang sudah diberikan obat salep antibiotik. Nah, baru kita tempel di sini supaya tidak untuk mencegah terjadinya resiko infeksi. Selanjutnya kita fiksasi lagi. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita rapikan ya. Ini bisa kita selipkan di jempol supaya tidak lari kemana-mana ya. Kemudian kita tempel di area potongannya ini. Nah, biar nggak kemana-mana. Selanjutnya untuk memperkuat dan lebih rapi ya, ini kita berikan plester lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi bisa lebih rapi untuk pemasangan infusnya. Baik, selanjutnya setelah ini baru kita coba atur aliran infusnya dengan cara menekan scrolling ke bawah dan ke atas sesuai dengan perintah atau perhitungan kebutuhan cairan, apakah 12 tetes per menit, 20, 24 dan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita bereskan peralatan terlebih dahulu ya. Nah, Bapak, saya bereskan peralatan terlebih dahulu ya Pak ya. Baik teman-teman, tadi kita sudah melakukan pemasangan infus. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membereskan peralatan yang sudah kita gunakan. Baik, kita sudah membereskan peralatan. Selanjutnya kita cuci tangan dulu menggunakan hand rub dengan menggunakan prinsip 6 benar ya. Baik, setelah itu kita lakukan tahap terminasi kepada pasien. Tahap yang keempat adalah tahap terminasi, di mana pada tahap ini ada 6 poin yang harus dilakukan oleh seorang perawat. Poin yang pertama adalah memberikan reinforcement positif kepada pasien dan keluarga atas kerjasamanya selama proses tindakan keperawatan dilakukan. Poin yang kedua yaitu mempersilahkan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya, baik tentang tindakan yang sudah dilakukan atau mungkin sesuatu hal yang ingin diketahui oleh pasien tentang kesehatannya. Poin yang ketiga adalah melakukan kontrak waktu tindakan selanjutnya dengan pasien dan keluarga agar ia tahu setelah ini tindakan apa saja yang harus dilakukan selama proses perawatan. Poin yang keempat adalah menjelaskan tentang bagaimana cara pasien meminta bantuan kepada perawat dengan cara menekan tombol yang ada di tempat tidur pasien atau pasien minta bantuan kepada keluarga untuk datang langsung ke ruang perawat.
Poin yang kelima adalah mengakhiri kegiatan dengan baik dengan cara senyum, penuh keramahan, kelembutan, dan mengucapkan salam. Dan poin yang keenam, yang terakhir adalah mencuci tangan menggunakan prinsip 6 benar sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan oleh WHO. Baik Bapak, bagaimana perasaannya setelah dilakukan pemasangan infus tadi Pak? Sedikit sakit ya Pak ya. Oh iya, sedikit sakit ya Pak ya. Nggak apa-apa, jadi kan sakitnya itu karena memang dimasukkan jarum, tapi insya Allah nanti akan nggak terasa sakit lagi Pak. Nah Bapak, terima kasih atas kerjasama Bapak, sangat luar biasa sekali gitu ya dalam proses pelaksanaan tindakan. Nah kami berharap mudah-mudahan Bapak bisa bekerja sama kembali di tindakan-tindakan berikutnya. Nah baik Bapak, sebelum saya tinggalkan ruangan, apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada ya Pak ya. Oh tidak ada ya Pak ya. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya Pak ya. Nah nanti mungkin saya akan kesini lagi sekitar pukul 12 ya Pak ya, untuk memberikan obat kepada Bapak. Nah ada hal yang penting yang harus saya sampaikan kepada Bapak. Jika Bapak membutuhkan pertolongan perawat, nanti Bapak bisa menekan tombol merah yang ada di bed Bapak nih, samping kiri Bapak ya. Nanti dipencet aja, nanti suaranya akan keluar di nurse station atau ruang perawat. Nanti kami perawat akan segera ke sini. Atau kalau seandainya memang tidak bisa Bapak pencet, nanti bisa minta tolong kepada keluarga untuk langsung ke ruang perawat, memanggil perawat, sehingga nanti kami akan ke sini untuk menyelesaikan permasalahan Bapak. Kan begitu ya Pak ya? Baik, saya rasa sudah cukup. Saya mohon izin untuk pamit undur diri ke ruang perawat Pak. Mudah-mudahan Bapak lekas sembuh ya Pak ya. Nah saya berdoa untuk Bapak, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada Bapak ya. Jangan lupa terus berdoa dan tingkatkan ibadahnya ya Pak ya. Jangan lupa sholat dan lain-lainnya. Demikian Bapak, saya mohon izin untuk ke ruang perawat dulu ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya Pak ya. Ya Pak, mari. Baik teman-teman semua, setelah kita melakukan tindakan di ruangan pasien, maka kita harus mencuci tangan terlebih dahulu ya, karena itu sesuai dengan 5 moment hygiene yang sudah dianjurkan oleh WHO. Prinsipnya sama, menggunakan prinsip 6 benar ya. Tahap yang kelima adalah tahap dokumentasi, di mana pada tahap ini ada 5 hal penting yang harus dicatat oleh perawat pada rekam medis pasien, antara lain nama tindakan, hasil yang didapatkan berupa data subjektif dan objektif, waktu pelaksanaan tindakan, nama terang perawat yang melakukan tindakan, dan tanda tangan. Baik teman-teman, cukup sekian video kita kali ini tentang tindakan keperawatan sesuai dengan standar operasional prosedur. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WMS Jaya.